Oh, itu waktu itu ini nggak sih kayak deketan gitu nggak sih waktunya? Misalnya sama-sama bulan Juli atau misalnya beda 2 minggu, gimana tuh? Halo Nisa. Halo Kak Fania. Nisa seneng banget nih bisa ngobrol sama Nisa kali ini. Aku mau ngenalin dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Jadi di sini ada Hoero Nisa, biasa dipanggil Nisa. Nisa ini adalah kedokteran, mahasiswi kedokteran dari UNS. Nah, Nisa, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi di acara Samuel ini, makasih banget sebelumnya udah bersedia nih untuk ngobrol-ngobrol. Dan aku pengen nih menghubungkan teman-teman yang lagi cari info dengan Nisa. Karena banyak juga nih yang cari info terkait dengan kedokteran UNS. Terus kayak tips lolosnya tuh gimana sih? Gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Nisa, kalau boleh di-share ke teman-teman nih, Nisa masuk ke kedokteran UNS itu dari jalur yang mana nih? Oh ya, jadi aku masuk ke UNS itu dari jalur yang SMUNS atau seleksi mandiri, tepatnya melalui ujian tulis. Oke, berarti kalau di UNS itu dia lewat ujian tulis ya, bukan lewat skor UTBK ya? Nah, itu kalau di UNS sendiri ada dua jalur untuk mandirinya. Jadi ada yang melalui nilai UTBK itu sendiri, lalu juga ada yang UTUL atau ujian tulis. Jadi kita bisa memilihnya. Oke, itu bisa dua-duanya, dua-duanya dicoba nih. Atau hanya boleh pilih salah satu? Itu boleh dua-duanya. Kebetulan saya dulu ambil dua-duanya dan diterimanya yang melalui UTUL. Oh, itu waktu itu ini nggak sih kayak deketan gitu nggak sih waktunya? Misalnya sama-sama bulan Juli atau misalnya beda 2 minggu, gimana tuh Nisa? Kalau ini kebetulan antara yang jalur pakai UTBK sama yang pakai UTUL tuh waktunya sama. Jadi kalau Hmm, yang pakai UTBK itu kan kita tinggal kayak ibaratnya udah ada nilai jadinya gitu di UTBK. Jadi nggak usah tes lagi. Sedangkan kalau UTUL tuh ada waktu tesnya gitu. waktu tesnya tuh ada, itu online atau offline? Kebetulan di tahun 2021 kemarin itu online dari rumah karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan. Waktu online dari rumah ada perasaan deg-degan nggak sih kayak, aduh takut nih tiba-tiba internetnya down, aduh takut nih tiba-tiba ntar mati lampu gitu. Ada nggak sih was-was kayak gitu? Ya, ya, ada banget. Apalagi saat saya ujian itu kebetulan satu barengan yang ujian itu langsung servernya ngedown, jadi harus diulangi lagi beberapa hari kemudian. Oke, itu kenapa? Nggak tahu, Itu karena dari, saking banyak yang akses ya, gitu. iya kemungkinan dari servernya di sana. Terlalu banyak orang yang Hmm. akses lalu ngedown harus ulang. Oke. Oke, anyway, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut terkait dengan itu. Aku mau tanya dulu nih, sebetulnya aku mau narik Nisa ke belakang. Kayak mau tahu sebenarnya alasan Nisa untuk daftar di kedokteran UNS itu apa sih, Nisa? Oke, jadi dari kecil tuh udah punya cita-cita jadi seorang dokter. Lalu waktu SMA tuh mulai lebih mantap lagi untuk ambil kedokteran. Pertama dari minat bakat juga, lalu juga dari prospek kerja yang di kedokteran itu kan cukup baik ya Kak. Lalu juga dari restu orang tua itu di FKUNS seperti itu. Oke, apa sih yang membuat Nisa waktu kecil kok udah kepikiran nih, ah aku pengen jadi dokter? Apakah sering terpapar, sering datang ke rumah sakit, ataukah ngelihat ada keluarga yang juga memang dokter gitu? Apa sih Nisa? Kalau saya dari figur keluarga, karena dari orang tua dan juga kakak jadi seorang dokter. Oke, terus berarti ngelihat kesehariannya sempat ya kayak, oh di rumah sakit Iya, kerjanya kayak gini. Oke. Itu yang membuat betul. Nisa untuk akhirnya tertarik memutuskan juga aku juga pengen deh jadi dokter. Tapi sebetulnya pernah nggak sih ada paksaan gitu, paksaan tanda kutip ya, ya pokoknya Nisa memang harus jadi dokter, nggak boleh nggak jadi dokter. Ada nggak sih tuntutan keluarga yang kayak gitu? Iya, kalau dari paksaan sendiri sih tidak ada, karena dari kecil sudah pengen jadi dokter, terus orang tua juga udah yakin gitu buat jadi dokter. Terus orang tua juga nggak yang apa ya mengekang harus jadi seorang dokter. Jadi lebih ke membebaskan boleh masuk ke jurusan apa saja. Oke, tapi memang Nisa juga pengennya jadi dokter gitu ya. Paham-paham. Nah, kalau waktu lagi SMA nih, apakah Nisa karena udah tahu dari kecil aku pengen jadi dokter, terus tahu kalau oh katanya kalau jadi dokter itu nggak gampang ya. Akhirnya dari kelas 10 itu tuh udah mulai belajar gitu nggak sih? Belajar yang kayak giat banget atau kelas 10 11 masih kayak suka main gitu?
Kalau dari aku sendiri mulai kelas 10 udah mulai ngejar karena kebetulan aku juga di program akselerasi di mana itu jadwalnya juga lumayan padat, jadi udah kayak didorong untuk selalu belajar gitu. Karena kalau kita di akselerasi nggak belajar dan nilainya itu mendown, itu bisa dikeluarkan dari akselerasi seperti itu. Oke, berarti kuliah SMA. Sorry nih. Ini berarti waktu sekolah SMA 2 tahun totalnya. Iya, betul. Oh, oke. Menarik. Berarti kalau dari kelas 10, itu boleh tahu nggak sih apa aja sih yang Nisa lakukan? Kayak misalnya nih, misal ya, oh pagi, ya aku masih sekolah pagi. Terus habis itu pas pulang aku les. Terus nanti nyampe rumah aku ngerjain soal SBM misalnya, UTBK gitu. Atau contoh soal SMUNS. Terus habis itu tidur, paginya gitu lagi. Itu Nisa gimana sih caranya? Oke, mungkin kalau aku mulai dari SMA sehari-hari itu jam 3 udah bangun. Biasanya kalau waktu nggak haid itu buat salat tahajud. Terus habis itu biasanya aku kayak nge-review materi yang di hari itu ada pelajaran apa. Terus habis itu kurang lebih jam 6.15 aku mulai berangkat ke SMA aku. Nah, terus udah biasanya itu pulang jam 4 sore. Terus kebetulan di kelas 10 aku juga belum ikut bimbingan tes karena ikutnya baru di tahun kedua aku di SMA. Terus biasanya istirahat, terus makan, dan juga mandi. Terus ntar biasanya habis Isya baru mulai kayak belajar ngulangin tadi apa yang diajarin di sekolah gitu. Sama nyicil, misal kayak di UTBK kan ada tuh materi yang menurutku banyak, itu kan di TKA ya, itu aku mulai nyicil di TKA itu. Atau yang kayak biologi, fisika kayak. Bangun jam 3. Tidur jam berapa, Iya. Nisa? Kalau aku SMA jam 11 maksimal udah tidur. 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. Oke, ini teman-teman nih, lihat kan kegigihan Nisa tuh kayak gimana. Oke. Menarik nih, waktu kelas 1 SMA itu kan belum mulai les ya, tapi kelas 2 udah mulai les. Cuma kelas 1, apakah kayak cari kelas online? Kan banyak ya sekarang kelas online kayak Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Gitu. Aku belum ikut juga gitu. Oke, berarti benar-benar ikutan lesnya itu memang di kelas 2. Itu boleh tahu nggak lesnya di Iya. mana nih, Sa? Kalau aku di Ganesha Operation karena di kotaku salah satunya itu sih yang menurutku worth it. Oke, setelah Nisa ikutan les, menurut Nisa itu membantu secara signifikan nggak sih dalam Nisa perjalanan Nisa-nya akhirnya sampai tembus ke kedokteran UNS? Kalau menurut aku pribadi sangat worth it dan membantu proses belajarku karena di GO itu sendiri kan ada kayak target sehari ngerjain kayak berapa soal gitu kan. Jadi bisa kayak lebih terdorong buat belajar gitu. Terus juga Oke. dari GO itu ada aplikasinya juga buat ngerjain soal. Oke, berarti kalau Nisa itu tim yang emang lesnya di satu tempat, tapi tidak ini ya, tidak kayak coba yang online itu ya, belajar Kalau online aku online. juga Oh, ikut tapi baru tambah. ya, ya tapi juga di tahun kedua juga di Zenius. Di Zenius. Berarti pas Iya tahun betul. kelas 11. Kelas 11 itu les di GO sama juga belajar di Zenius juga ya. Berarti combine. Iya. Itu udah mulai ini belum sih? Udah mulai ngerjain banyak banget soal-soal UTBK gitu. Lumayan sih kalau untuk soalnya, tapi juga lebih ke memperdalam materi gitu. Jadi kalau otomatis kita udah paham dengan materinya, nanti mau soal dibuat kayak gimana pun tetap bisa ngerjain. Seneng banget nih aku. Ini mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ini ya, kayak nyatet ya. Jadi kita perkuat dulu konsepnya ini saya. Nanti kalau misalnya udah Ya kuat, betul. mau ketemu soal kayak apa nih, bolak-balik, jungkir balik juga udah Ya, bisa lah ngerjainnya gitu ya. Oke, ya oke. betul. Nah, aku penasaran sih sebenarnya. Kan Nisa itu pada saat sekolah SMA itu kan Excel ya. Tapi apakah itu membuat Nisa jadi nggak bisa daftar SNMPTN? Kan setauku SNMPTN itu kan emang ada harus dilihat nilainya kan. Nah, itu tuh berpengaruh ke situ nggak sih Nisa? Nah, sama sekali tidak berpengaruh walaupun aku masuk di kelas akselerasi, alhamdulillah juga tetap bisa eligible di SNMPTN. Jadi tetap ada kesempatan. Oke, berarti nilai yang dilihat itu semester 1 sampai semester. Sama, sampai semester 5. Karena kan kalau di akselerasi itu satu semesternya hanya selama 4 bulan.
Oke, paham. Berarti memang kalau dari jumlah semesternya itu sama, cuma memang Iya, dia lebih betul. pendek. Tapi nilainya Iya, jadinya tetap betul ada banget. gitu ya. Iya. Oh, paham. Pada waktu itu Nisa coba daftar SNMPTN nggak sih? Iya, coba daftar juga. Kemana? Boleh tahu nggak? Boleh. Dulu coba di FK Undip sama FK UNS. Berarti pilihan pertamanya itu Undip. Iya, karena kalau di FK Undip itu tahun sebelumnya udah ada yang keterima di jalur SNMPTN juga. Sedangkan kalau di FK UNS itu tahun sebelumnya belum pernah diterima melalui SNMPTN. Oke, tapi memang belum beruntung di situ ya, Nisa ya. Iya, Ternyata emang jodohnya itu di UNS gitu ya. Pada saat iya. itu tuh, pada saat daftar SNMPTN, itu ada sertifikat yang Nisa sertakan nggak sih? Ada sertifikat tapi cuman jadi finalis 20 besar di suatu olimpiade. Olimpiade apa tuh? Itu di Olimpiade Zoologi Nasional yang Hmm. mengadakan dari FH UGM. Oh, oke, nice. Terus kita jalan nih berikutnya. Setelah SNMPTN itu kan ada UTBK SBMPTN ya. Itu coba Iya. daftar juga kan ya. Nah, itu inget nggak pilihan Iya. satu apa, pilihan dua apa? Pilihan satunya di FK UNS, terus untuk pilihan duanya dikosongin karena dari advice dari orang tua udah fokus aja satu di FK UNS seperti itu. Oh, oke. Oke, oke. Berarti fokus satu. Nah, pada saat UTBK tahun 2020 berarti ujiannya ya? Atau tahun 2021 ujiannya? Tahun 21, Oh ya, sekitar 2021 bulan deh. Mei. Awal ini ya, awal tahun. Itu offline atau online? Itu udah offline. Itu udah offline. Oke, itu udah offline, ujiannya di mana? Ingat nggak? Iya, masih ingat saya kebetulan dapet di UNS juga tempat ujian UTBK. Oh, oke. Pada saat ini nih, pada saat ujian di UNS, itu tuh ada faktor-faktor yang bikin Nisa cemas nggak sih? Kayak, aduh, kalau di sini malah jadi deg-degan nih. Terus malah jadi nggak fokus nih, malah jadi buyar. Atau malah kayak, aduh ini yang aku pengen nih univnya, aku jadi makin semangat nih ujiannya gitu. Nisa yang mana nih? Lebih ke tadi sih pilihan kedua yang makin semangat gitu. Kayak aku udah datang ke kampusnya buat UTBK, semoga aku berikutnya juga bisa datang ke sini sebagai mahasiswa FK. Oh, ternyata bener nih, udah bisa sekarang datang sebagai mahasiswa FK. Ya, Oke, oke. Kongres ya Nisa. Nah, selanjutnya nih, oh inget nggak pada saat itu kan memang belum bisa tembus lewat SBM, tapi inget nggak sih skor UTBK-nya itu berapa? ingat, dulu aku skor UTBK-nya cuma kisaran 600 sekian dan itu belum bisa memenuhi di FKUNS. Tapi sempet kepo nggak sih? Oh, teman-teman yang tembus lewat SBM tuh ternyata skornya sekian gitu. Ya, kalau dari setahu aku yang kayak tanya-tanya gitu ke teman yang udah keterima, itu buat tahun 2021 itu kurang lebih sekitar 700-an ke atas yang keterima. Oke. Nah, kalau ditarik mundur lagi, dulu ketika ngerjain soal-soal tryout, itu rata-rata skornya berapa tuh Nisa? Ingat nggak? Oh, kalau itu sih ya kurang lebih sama sih sekitar 600-an. Oke oke, paham-paham. Berarti ini bisa jadi catatan juga nih buat teman-teman yang nonton ya. Nah, selanjutnya kita langsung fokus nih ke ujian mandirinya SMUNS. Nah, tadi kan ada dua nih, Nisa. Boleh nggak sih di-share ke teman-teman terkait dengan SMUNS ini? Oke, jadi kalau setahu saya itu ada dua jalur yang dibuka setelah pengumuman SBM. Itu ada SMUNS yang menggunakan jalur nilai UTBK. Jadi kita nggak usah tes lagi gitu. Nanti kita pakai nilai UTBK yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya jalur utul atau ujian tulis. Nah, di mana kita nanti harus tes lagi gitu. Dan untuk soalnya itu kurang lebih sama kayak di UTBK. Komposisi soalnya itu ada kayak TPS, TKA gitu. Oke, berarti Nisa pernah nggak sih sengaja cari buku atau cari contoh soal khusus SMUNS atau memang belajarnya dari buku-buku UTBK SBMPTN aja? Kalau aku sempat cari-cari dan setahu aku untuk soal di UMUNS itu nggak dipublish gitu. Jadi akhirnya belajar menggunakan buku SBMPTN yang umum. Oke, tadi kan sempat di-mention ya, kalau ini tuh sebenarnya mirip kayak soal-soal UTBK SBMPTN, tapi komposisi soalnya itu sama persis atau ada perbedaan nih? Kalau setahu saya itu dari soalnya itu kan tetap ada TPS,
dan juga ada TKA yang kayak meliputi biologi dan lain-lain itu. Tapi kalau dari jumlah soalnya sepertinya itu berbeda. Saya dulu merasanya itu berbeda gitu buat jumlah soalnya. Oke, kalau dari waktunya sendiri? Kalau untuk waktunya itu udah agak lupa. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau inget nggak, kalau dari tingkat kesulitannya, gampangan soal-soal UTBK, SBMPTN, atau Nisa merasanya, oh lebih mudah, ini nih soal-soal SMUNS. Kalau menurut aku sih kurang lebih sama sih untuk tingkat kesulitannya itu. Oke, oke. Nah, ada ini nggak sih, ada strategi khusus nggak sih yang bisa di-share buat teman-teman yang lagi nonton? Kalau misalnya tahun ini mau ngerjain juga nih yang SMPNS yang tulis, ada strateginya nggak sih? Oke, kalau dari aku mungkin kita ngerjain itu jangan kayak stuck di soal yang sulit gitu, karena itu bakal makan waktu. Apalagi seingatku dulu itu antara soal UTBK dan soal yang di UM-UNS itu lebih banyak gitu, lebih banyak yang di Mandiri UNS. Jadi kayak kalau semisal kira-kira kita udah bisa ngerjain di nomor itu, udah lanjut aja ke nomor selanjutnya yang kita bisa kerjain gitu. Terus juga jangan grogi, karena kalau grogi itu biasanya kita malah panik gitu kan, terus malah nggak bisa berpikir dengan jernih. Noted. Nah, tadi aku lupa. Kalau dari ujian mandirinya sendiri, itu ada sistem minus nggak? Nggak ada sistem minus, jadi lebih baik diisi semua aja. Oke, jadi semua full diisi, jangan ada yang dikosongin satupun ya. Lumayan, siapa tahu Ya, bener ya kan, nggak minus ya. ya. Oke. Nah, ketika nih udah keterima dari ujian jalur mandiri, pada saat itu ada perbedaan nggak sih dari biaya kuliahnya, Nisa? Ada perbedaan. Karena kalau dari teman-teman yang terima di jalur SNMPTN dan juga SBMPTN, itu kan hanya membayar uang kuliah tunggal atau UKT setiap semesternya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang diterima melalui SM atau seleksi mandiri, itu nanti di awal ada namanya SPI atau sumbangan pengembangan institusi yang harus dibayarkan. Itu apakah sudah ditetapkan besarannya oleh kampus atau memang belum ditetapkan? Kalau itu untuk besarannya sudah ditetapkan oleh kampus, jadi ada tabel gitu buat pilihannya. Kalau untuk dari FK sendiri, itu ada 4 pilihan, itu ada 25 juta, lalu ada 75 juta, ada 100 juta, dan juga ada lebih dari 100 juta. Itu kalau tahun kemarin. Itu yang menentukan dia bayar di besaran yang mana, itu apa sih Nisa? Tahu nggak? Itu yang menentukan kalau SP itu kita pribadi mau pilih yang mana gitu. Jadi terserah. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kita mau pilih yang paling rendah atau paling tinggi, terserah kita gitu. Iya, betul. Berarti bukan ada kisaran gini ya, misalnya orang tuanya pemasukannya sekian, tanggungannya sekian, kayak UKT gitu kan ya. Terus akhirnya nanti besarannya sekian untuk yang bayaran tadi. Enggak ya? Enggak, kalau yang berdasarkan penghasilan orang tua itu hanya yang di UKT. Oke. Dan itu hanya dibayarkan satu kali di awal. Ya, itu boleh dicicil, jadi boleh Hmm, 50% saat awal, lalu 50% sisanya itu di semester 2 awal. oke, bisa dipecah ya, 50-50, Ya, atau bisa mau dilunasin duluan di awal juga nggak apa-apa. ya betul. Oke, kalau dari sistem ininya sendiri, UKT-nya nih sekarang. UKT-nya berarti kurang lebih sama sama teman-teman yang masuk jalur SNM, jalur SBM ya. Ya, Kalau dari UKT-nya sendiri, itu ada berapa golongan sih? ada 8 golongan. 8 golongan. Ingat nggak, Nisa? Kalau dari golongan pertama itu, kalau nggak salah dari 475.000, terus untuk golongan yang ke-8 itu kalau nggak salah sekitar 21 juta yang FK. Oke, oke. Paham, paham. Nah, kalau FK itu kan nanti masuknya preklinik nih, terus nanti akan pindah ke klinik kan ya. Itu apakah Ya. untuk bayarannya sendiri akan flat? Udah pernah dengar info-info itu belum sih, Nisa? Atau kan nanti ketika preklinik emang sekian, tapi nanti pas klinik akan lebih rendah gitu? Kalau untuk itu belum pernah dengar sih Kak, Hmm. antara biaya di preklinik dan juga di klinik belum pernah dengar kayak perbandingannya gitu.
Oke, nggak apa. Nah, sekarang aku mau pindah nih, mau ngomongin kehidupan, biaya hidupnya nih. Kalau misalnya kuliah di UNS, kira-kira berapa sih? Karena ini bakalan jadi pertimbangan teman-teman juga nih. Kalau misalnya ternyata, oh biaya hidupnya lumayan juga ya. Nanti mungkin dia akan mempertimbangkan juga. Kalau khusus teman-teman yang memang apa ya, nggak ingin membebani orang tuanya gitu. Nah, kalau dari Nisa sendiri, rumahnya di mana? Jarak dari UNS Kalau jauh nggak? aku Enggak, kalau aku rumahnya itu di Boyolali, jadi itu sebuah kabupaten di baratnya Surakarta kurang lebih 27 kilometer. Berarti nggak ngekos. Aku tetap kos. Oh, tetap kos. Oke. Ya, Emang kalau misalnya PP makan waktu berapa lama sih? kalau nggak macet sih kurang lebih 1 jaman. Oh, lumayan. Lumayan. Ya, Kalau macet bisa lebih lama dari itu ya. ya. Oke. Nah, kalau ngekos sendiri di situ tahu nggak sih kisarannya ada berapa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi? Oke, kalau aku setauku itu yang paling rendah itu ada kisaran 400-500 ribu. Itu ada, terus juga ada yang mulai dari 600, terus 800 ribu itu udah dapat AC, kamar mandi dalam juga. Terus ada yang kisar 1 juta, 1,5 sampai 2 juta juga. Oke. Jadi teman-teman bisa ini juga nih bisa nanti milih kayak rentangnya lumayan juga. Tapi pinter-pinter kita nyari juga ya karena belum tentu kita tahu. Padahal di situ tempatnya ada, tapi kita nggak dapet nih infonya. Terus kita jadinya nggak bisa nyewa Ya, di situ. Jadi ya. gimana sih caranya untuk bisa dapetin, untuk bisa mapping gitu? Oh di sini kosannya ada A B C, harganya A B C gitu. Apakah tanya ke cutting nih waktu itu Nisa ataukah kayak cari infonya di internet atau gimana? Oke, jadi dari BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa FK itu ada kayak file PDF gitu, isinya antara kayak biayanya berapa per bulan atau per tahun, terus ada fasilitas sama ada nama dan alamat kosnya kayak gitu. Terus juga aku tanya ke cutting juga, sama survei langsung ke lokasi kosnya itu. Nice banget udah ada yang disediain. Jadi memudahkan banget nih buat temen-temen yang mungkin Iya, maba gitu kan. Terus kayak, "Duh, aku harus ngekos di mana ya? Aku baru keterima tapi aku belum tahu daerah situ, tapi aku nggak tahu gimana cara nyarinya gitu kan." Soalnya kalau kalau misalnya kita datengin satu-satu emang bisa sih, tapi kan makan waktu banget ya gitu. Jadi ini akan sangat memudahkan ya teman-teman yang jadi maba di situ. Oke. Nah, berikutnya kalau dari biaya makan sendiri nih Nisa, tahu nggak sih berapa di situ? Biasanya Nisa kalau misalnya satu kali makan itu habis berapa? kalau aku dari satu kali makan tuh kurang lebih 10 ribu sampai 15 ribu itu udah include sama minumnya. Oke. Tapi kalau misalnya rentang yang paling rendah yang pernah Nisa temuin, Kalau aku sendiri pernah makan sih di kantin FK itu tapi nggak pakai minum, cuman ada nasi, lauk sama sayur tuh udah dapet 7 ribu. wow, oke. Itu udah 7.000 udah kenyang ya? Wah Iya, gokil udah sih. kenyang. Minumnya juga bisa bawa dari rumah. Kalau emang mau menghemat Iya, banget Mbak. nih teman-teman yang nonton nih, Iya. itu jadi bisa banget nih gitu. Karena biayanya ternyata di bawah 10.000 tuh masih dapet ya Nisa ya. Iya, Oke, kalau misalnya di atas itu kan mungkin ya gimana orangnya ya. Kalau misalnya hedon ya hedon, tapi ternyata kalau kita mau menghemat tuh masih bisa juga di situ. iya, bisa Oke, banget. Karena Solo itu terkenal dengan murahnya. oke. Menarik nih. Yang berikutnya nih, Nisa. Kita pindah ke sistem perkuliahan di sana. Sistem perkuliahan kalau di UNS sendiri itu apa sih? Apakah modul atau seperti apa? Oke, jadi kalau di FKUN sendiri itu dia pakainya sistem blok. Jadi, misal kayak di semester 1 kemarin itu dalam satu semester ada 3 blok gitu. Terus nanti di setiap akhir blok ada yang namanya UB atau ujian blok. Itu nanti materinya apa yang udah diajarin selama satu blok itu. Terus selain itu juga ada ujian responsi, itu kayak ujian dari setiap lab di akhir blok itu. Jadi misal di blok 1.1 itu ada 2 lab, misal ada anatomi dan histologi. Jadi nanti juga ada 2 kali responsi gitu dalam satu. Oke. Berarti sistemnya blok dan tadi ujian-ujiannya ya. Terus kalau dari ini kalau misalnya dari apa ya namanya? Dari kayak OSKI, terus SOKA dan lain-lain itu udah ada belum sih di semester 1 2? Udah, kalau dari semester 1 tuh udah mulai ada
OSCE itu jadi setiap semester itu ada satu kali di akhir di mana materinya itu dari skills lab atau dari skills klinis yang udah dikasihin sebelumnya. Tapi kalau di UNS sendiri itu nggak ada yang namanya SOKA. Oke, memang nggak ada yang namanya SOKA ya? Iya, betul. Apakah digantikan dengan ujian yang lain atau emang nggak ada? Emang nggak ada, jadi juga nggak digantiin gitu sama ujian yang lain. Oke. Terus kalau dari yang dipelajari di awal, semester 1, semester 2, itu berarti masih normalnya aja atau memang udah di-combine nih sama yang patologis? Sebenarnya itu masih blok dasar ya, jadi masih yang normalnya, tapi udah kayak ada sedikit-sedikit gitu yang patologis. Ketika Nisa masuk nih kuliah di UNS dengan sebelum kuliah di UNS, ada nggak sih kayak ketika udah masuk kok kayaknya ada sesuatu yang bikin susah nih adaptasinya, kok kayaknya belajarnya polanya jadi berubah? Ada nggak yang kayak gitu? Mungkin pertama dari ini sih, dari jadwal yang lebih padat juga dibanding SMA, terus juga kayak materi kalau buat ujian yang jauh lebih banyak daripada waktu SMA. Jadi harus ekstra gitu belajarnya. Oke. Padahal waktu SMA tuh Nisa juga udah ekstra, ternyata pas masuk kuliah harus lebih ekstra lagi ya. Iya. Oke, not bad. Ya kalau dari, kan ini udah lumayan padat nih kuliahnya, tapi selain kuliah apakah Nisa juga organisasi? Iya, betul. Aku juga masih ikut satu organisasi. Apa tuh? Aku ikut CIMSA. Oh oke. Sekolah apa? Aku di SCOF atau di Public Health. Oh, oke, oke. Nah, teman-teman, jadi nanti juga kalau misalnya teman-teman ada yang masuk FK, nanti juga ada tuh pilihan-pilihan organisasinya, salah satunya CIMSA. Nanti bisa dikepoin deh tuh di internet gitu ya. Nah, Nisa, kalau dari, kan tadi sempat termention ya, kalau sebenarnya dari kuliahnya udah lumayan berat, tapi memilih juga untuk ikut organisasi. Itu gimana sih cara Nisa untuk membagi waktunya? Kalau dari aku sendiri itu setiap hari itu bikin kayak daily planner, di mana kayak aku setiap pagi tuh kayak bikin list aku hari ini tuh mau ngerjain apa aja gitu. Nah, aku buatnya itu berdasarkan skala prioritas yang kayak emang lebih urgent yang mana kayak gitu. Oke, pernah nggak sih keteteran kayak, oh ternyata lagi mau ada ujian nih bentar lagi, tapi kok ini juga di organisasi lagi ada event yang penting banget nih. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau keteteran sih juga pernah, tapi nggak sampai yang kewalahan banget gitu, tetap bisa dihandle. Oke, berarti masih aman lah ya sejauh ini. Ya, masih aman. Oke, nah kalau dari selain itu ya, perbedaan apa sih yang Nisa rasakan ketika sebelum masuk FK UNS sampai setelah masuk? Ada nggak sih perbedaan yang signifikan? Atau perbedaan yang kecil-kecil aja juga nggak apa-apa? Mungkin pertama dari ini sih tadi yang udah aku sebutin di awal, dari materi ujian yang lebih banyak, terus jadwal kuliah yang lebih padat, terus dari teman-teman yang lebih multicultural. Kayak kalau SMA kan biasanya tuh paling dari satu kabupaten atau mungkin dari kabupaten sebelahnya kayak gitu kan ya. Kalau di kuliah kan kayak banyak dari yang luar pulau kayak gitu. Jadi kan mungkin dari perbedaan logat gitu-gitu kan harus beradaptasi juga. Terus juga mungkin kayak ada ospek juga kan ya di awal, itu juga kayak bener-bener harus ekstra bisa bagi waktu karena juga lumayan padat. Beda sama ospeknya SMA yang kayak mungkin cuma 3 hari gitu. Kalau ini bisa sampai berbulan-bulan. Oke, oke. Paham, paham. Nah, sekarang pada saat awal kuliah itu kan karena situasi dan kondisi pandemi itu kan online dulu ya. Betul nggak nih, Say? Iya betul, online dulu. Itu selama berapa lama sih full online sampai akhirnya mungkin jadi hybrid? Terus apakah sekarang udah full offline atau belum? Kalau itu seingatku itu full online itu di blok pertama. Terus kalau nggak salah itu di mulai semester 1, blok kedua itu udah mulai hybrid gitu. Jadi ditawarin yang sekiranya diizinin sama orang tua yang boleh offline gitu. Terus sekarang untuk semester 2 sendiri itu udah lebih banyak ya kayak offline-nya. Kayak misal dari aku yang semester 1 dulu kan, yang namanya skill set itu kan masih full online ya. Sekarang dari skill set itu udah mulai hybrid gitu. Jadi ada yang offline. Oke. Kalau dari Nisa, lebih mudah belajar ketika semuanya full online, ataukah ketika hybrid, ataukah ketika offline?
Kalau aku lebih suka yang hybrid maupun yang nantinya jika offline full gitu. Karena semisal kayak skill lab itu kan kita belajar keterampilan klinis di mana mungkin harus pakai manekin atau harus pakai perbandus yang teman gitu kan. Kalau kita hybrid offline gitu kan bisa langsung gitu ibaratnya praktek di depan dosennya. Jadi kalau kita ada yang salah gitu bisa langsung dibenerin. Terus buat praktikum lab itu juga lebih prefer ke offline karena kayak kita bisa lihat preparatnya langsung, bisa lihat kadaver langsung kayak gitu. Oke, oke. Tapi iya sih kalau di-mention kayak gitu aku juga sebenarnya nggak kebayang sih kalau misalnya skills lab yang perlu ada manekin, probandus, Ya. ataupun praktikum yang kita enaknya tuh lihat langsung. Terus ternyata diubah jadi online tuh aku nggak kebayang. Sehingga aku tim yang sama kayak Nisa nih. Lebih suka kalau misalnya hybrid atau offline karena kan emang harus harus langsung ya gitu supaya lebih experience-nya tuh lebih dapet gitu kan pelajarannya juga lebih nempel nanti karena langsung kita coba ya. Oke, oke. Nah, kalau dari Nisa sendiri nih, sebagai mahasiswi kedokteran, pengen jadi yang kayak gimana sih? Apakah yang academic oriented atau yang memang organisasi banget juga atau gimana? Kalau aku lebih kedua-duanya sih ya, jadi juga akademi oriented tapi juga organisasi oriented. Jadi berusaha buat ngebalancein antara kedua itu, seimbang gitu. Oke, berarti emang mau difokusin banget nih dua-duanya ya. Nah, ini nih, karena waktunya udah mau habis. Nih buat teman-teman yang nonton, ada nggak sih pesan buat mereka semua yang lagi berusaha banget nih untuk bisa masuk FK UNS via jalur UNS? Oke, kalau pesan dari aku, semangat terus buat teman-teman yang mau berjuang di UNS. Jangan lupa dikencengin buat ibadah dan juga belajarnya. Jangan lupa juga buat update info terbaru seputar SM ini karena kan setahu aku yang buat tahun ini itu belum keluar pengumumannya. Jadi selalu lihat aja di webnya SPMB UNS. Terus jangan lupa juga minta restu orang tua dan yang terpenting jangan pernah menyerah. Oke, thank you banget nih Nisa atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan dicatat nih sama teman-teman. Terus juga yang tadi, yang terakhir, jangan menyerah ya Nisa ya. Pokoknya apapun itu, kita berjuang aja, berusaha gitu ya. Oke Nisa, Nisa by the way, kalau misalnya teman-teman yang nonton masih punya pertanyaan, yang ini kok belum ditanya ini, tapi aku masih bingung nih, ini gimana sih gitu kan. Boleh nggak sih nanya sama Nisa langsung, mungkin lewat DM Instagram? Oh, boleh banget. Nanti kalau buat teman-teman yang mau tanya lebih jauh mengenai kedokteran UNS maupun mengenai semua jalur masuknya, bisa aja DM ke aku di @nisa_rrrn biasa tulisannya. Oke, teman-teman, jangan lupa mampir nih ke IG-nya Kak Nisa ya buat yang masih mau tanya-tanya seputar UNS. Oke, Nisa, makasih banyak nih atas waktunya. Udah banyak banget nih yang di-sharing dari Nisa ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya ini saya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman yang nonton ada yang memang semangat banget nih mau masuk ke kedokteran UNS, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Oke, kalau gitu sekian Samuat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di Samuat berikutnya. Dadah. Thank you, Nisa. Iya, terima kasih Kak Fania.